yang seperti ini kayaknya memang harus selalu diluruskan. 2 tahun terakhir memang saya lebih banyak diam, saya pikir ini akan usai, tapi ternyata kayaknya menjadi bola liar terus untuk berbagai pihak gitu ya. Nah, ini saya minta Bang Minola untuk meluruskan berdasarkan data yang saya punya, berdasarkan hal yang saya jalani. Kan nggak mungkin ya kalau nggak ada, kalau kita selalu bilang baik-baik saja, tapi ternyata memang nggak baik-baik saja gitu. Akhirnya akan menjadi hal yang tidak baik gitu. Tapi ini disampaikan bagaimana itu sudah dilampirkan. Saya sudah mencoba berkomunikasi lewat WhatsApp, tapi kenapa harus lewat pengacara? Karena komunikasi dengan cara langsung tuh ujung-ujungnya tidak baik. Sesimpel chat aku aja kayak jadwal. Nggak ada yang mempersulit ketemu ayahnya, tidak ada gitu. Anak-anak juga punya jadwal, ayah juga punya jadwal gitu. Suatu saat nanti kalau mereka ingat ya udah, kalau enggak ya aku pada saat itu udah waktunya aku nikmatin hidup aku. Yang melanjutkan mengenai aset ini yang sangat-sangat perlu diluruskan, perlu diklarifikasi. Karena pernyataan dari kuasa hukum RO itu sangat menyesatkan dan tidak sesuai fakta yang menyatakan bahwa penyerahan secara sepenuhnya fisik de facto dan surat-suratnya atau de jure dilakukan setelah perjanjian ini ditandatangani. Jadi gini ya, untuk Ruben Onsu sudah, karena kau dibatasi quality time atau ketemu dengan anakmu, udah jangan dikasih tuh 200 juta, jangan, kasih aja 2 juta dah. Kasih aja 2 juta. Itu senjatanya, kasih aja 2 juta kayak gitu. Karena kan dia, mantan binimu kan punya pacar yang kaya ya kayak gitu ya, pengusaha parfum itu. Nah biar sebagiannya dia yang ngasih, karena kemana-mana kan sekarang dia kan, anakmu aja didampingi sama dia kayak gitu, dibawa-bawa tuh sama mamanya, dibawa juga pacar mamanya. Sedangkan kau yang ngasih bulanan gede kayak gitu, acara anak nggak dilibatkan. Ya udah sekarang mah stop, jangan ngasih 200 juta, jangan, aku tegaskan lagi, jangan ngasih 200 juta, kasih aja 2 juta kayak gitu. Biar yang 180 jutanya itu si pengusaha parfum itu. Kalau menurut aku kayak gitu sih. Guys, barusan mungkin kalian sudah melihat beberapa info terkait Ruben Onsu ya. Nah, ini ada info lagi guys, Ruben sering ke panti asuhan demi obati rasa kangen ke anak-anak guys. Waduh, ini kira-kira infonya seperti apa? Buat kalian baru mampir, jangan lupa dibantu subscribe Uki Kelvin. Di sini ada beberapa info yang menarik untuk kalian reaction atau kalian komentari ya, gibahan-gibahan baru ya terkait berita-berita terbaru guys. Kira-kira infonya seperti apa ini terkait Ruben yang sering ke panti asuhan demi obati rasa kangen ke anak-anak. Wah, sepertinya ada drama antara Pak Ruben sama Ibu Sarwenda. Aku kira dia dulu cerainya baik-baik, ternyata seperti ada masalah guys, ada konflik ya. Nah ini kira-kira infonya seperti apa ya, dan kita lihat bareng-bareng guys infonya. Aku sudah lampirkan sih bagaimana saya berkomunikasinya gitu ya. Kalau seandainya mudah mungkin saya akan bilang ke pengacara gitu. Tapi kan ini saya cuma minta, kan berdasarkan pengadilan itu kan ada 4-3 ya gitu. Tapi memang hal yang kayak gini memang udah harus dibalikan lagi ke kuasa hukum kita masing-masing gitu. Jalan tengahnya seperti apa gitu. Dan kami tidak, ini hal yang buat saya cuma gini, saya ini ayahnya udah selesai gitu. Ya. Saya tidak jadi melo, saya hanya datang ke panti asuhan anak, itu bisa dicek, ada beberapa panti asuhan yang saya datang, saya pengen ada suasana alternatif, jadinya saya datang ke sana langsung, saya lumayan tenang gitu. Jadi itu saya lakukan sebelum saya di live di siang hari, paginya saya mampir dulu ke panti, saya bertemu dan bermain bersama anak-anak. Selesai itu saya langsung pergi live karena saya tidak mau suasana sedih terus saya bawa di acara yang saya lagi lakukan di live. Tuh guys ya, itu ungkapan dari Bapak Ruben gitu guys ya. Dijawab ya. Pengacara Sarwenda buka suara guys. Waduh. Sama pengacara Sarwenda tuh. Kupingnya dibuka. Harta sudah terbagi rata, Sarwenda dapat rumah yang masih di iniin di bank, apa sih kata-kata ini, itulah pokoknya. Rumah yang kalian perdebatin itu masih ditangguhkan di bank. Oh, besar aku kata-kata iku lah yang ngerti kan kalian maksudku. Ya gak salah lek soalnya ngomong iku omahe, apa sih dikau. Terus anak saya ngomong kalimat lucu. Sarwenda selama ini diam. Nah, jangan diem. Masalah rumah itu udah sekalian bahas awal-awal dia
apa itu yang masih ada apa yang waktu Gio di rumahnya itu kan udah kalian bahas yang masalah rumah, tapi Sarwenda diem itu berat tahun, setahun lebih rek kon bahas masalah omah itu. Saya menjadi seorang muslim itu ketika Ini isi gugatan cerai Ruben Onsu bocor. Ternyata persoalan cuma satu, guys. Waduh. saya sudah selesai bercerai. Jadi saya tidak mau agama dijadikan alasan atau bercerai gara-gara agama, bukan. Bukan. Jadi saya sangat amat menjaga Islam. Waduh, alhamdulillah ya. Dibayar dan kami Fakta terbongkar, aset Sarwenda sudah sah di notaris, kok sekarang dipermasalahkan lagi katanya gitu, guys. Waduh, seperti apa ini? sedikit cemas juga bahwa rumah ini bisa menjadi Nih, kuasa hukum Sarwenda akhirnya buka suara tuh kan. milik bank nantinya kalau tidak dilanjutkan pembayarannya. Jadi kan masalah ini bukan masalah sederhana juga. Dan tadi sudah ditunjukkan juga dengan chattingannya. Nih, banyak pernyataan yang tidak benar bahkan menyesatkan publik gitu, guys. Klien kami tegas menyatakan bahwa saya nggak butuh rumah banyak. Ya, bayangin, saya cuma butuh rumah untuk anak-anak saya. Itu disampaikan chattingan klien kami kepada RO. Sarwenda memilih diam karena semua sudah beres secara hukum, guys. Dibilang drama, itu orang tua kandungnya kita yang Waduh, disebut drama karena berjuang ingin bertemu anak Ruben Onsu. Jangan sampai harimau keluar, asik. dibilang drama. Ya Allah. Ya kita orang tua aja mau digeser. Ya kan memang kalau dari pengadilan itu kan 4 hari, 4-3 ya harusnya. 3 hari harus saya gitu sebenarnya. Rindu mah mungkin nggak bilang nggak rindu, pasti rindu. Tuh, pasti rindu, guys. Waduh. Di sisi lain, Ruben juga mengaku Tanggapan bijaksana Ruben Onsu tentang hak miliknya serta tanggapan tentang hubungan Sarwenda dan Gio demi sang anak. Waduh. kecewa karena merasa haknya untuk bertemu anak-anak belum terpenuhi. Ruben bahkan mengaku sudah 6 bulan tidak bertemu anak-anaknya. Seperti yang baru saja terjadi acara graduation ballet Thalia, Ruben tidak terlihat hadir, hanya Sarwenda dan Giorgio yang ada. Tapi mirip ya si Giorgio sama si Sarwenda. Nia, kamu disamperin siapa? Samperin uncle ya? Uncle samperin Nia ya? Dia dibeliin es krim, aku juga dibeliin. Waduh, guys ya, so sweet banget antara Sarwenda dan Gio ya. November apa Desember? Lupa saya. Kalau mau dibilang rindu, kangen pasti. Kalau saya mau terus rongrong setiap hari anak saya untuk ini bisa aja, cuman akan membaik nggak gitu. Tapi kalau saya ngomong berarti tandanya ada sesuatu yang meleset sedikit nih, ya harus diluruskan. Tuh, ya dia ngomong speak up karena takutnya ada salah paham gitu. Jadi Si Sarwenda dengan Thalia Tania juga disinggung oleh Ruben. Kalau itu sudah menikah, iya. Kalau ini kan belum, jadi saya rasa ada batasnya ya. Karena belum sehingga nanti tidak. Ya kalau itu berjodoh alhamdulillah. Kalau enggak kan nanti tanggapan dari anak-anak beda lagi. Ya gitu. Jadi buat saya bersabar untuk memperkenalkan gitu lebih jauh lagi. waduh. Pertanyaannya, ribut-ribut di media kemarin bahwa dipersulit. Mana bukti mempersulitnya? Pertama, ya. Yang kedua, tunjukkan bahwa RO pernah meminta nggak WA ke klien kami. Ini kan ibu dengan bapak nih, nggak ada nih mantan ibu, nggak ada mantan bapak nih. Jadi komunikasinya bapak dengan ibu, ya, mantan istri. Jadi kalau itu ada komunikasinya, misalnya, tolong dong saya mau ketemu anaknya lagi apa. Komunikasikan, pernah nggak coba? Coba tanyakan ke Bang Minola, pernah nggak klien Bang Minola WA kepada klien kami meminta anak? Nah pada saat meminta pun, yang namanya anak, ini kan punya jadwal. Jadwal yang prioritas. Apa? Kalau jadwal prioritasnya pendidikan, ya selesai pendidikan, komunikasikan, baru diatur dengan bapaknya. Jangan juga memaksakan keinginan bapaknya. Bukan masalah anaknya yang memaksakan, bukan. Memang ibunya yang memberikan les, ya, memberikan kegiatan untuk kepentingan anak. Tetapi dikomunikasikan. Kalau memang si anaknya lagi di rumah lagi santai, ya disampaikan. Waduh. Gue bilang juga apa kemarin Sarwenda rame banget dikaitkan dengan Gunung Kawi. Nah sekarang Cindy Ruben Onsu katanya tukang klarifikasi. Hubungan Sarwenda dengan Ruben Onsu sekarang memanas. Gara-gara berita yang kemarin tuh, nama dia disebut sama kuncennya Gunung Kawi. Rumor itu semakin berkembang liar. Dan ternyata rumor itu membuat Sarwenda dan juga Ruben Onsu saling sindir di media sosial. Awalnya Sarwenda menulis pesan bernada sindiran.
Dia menyinggung soal orang yang dianggap banyak bicara dan mencari dukungan publik. Sehari setelah itu Ruben Onsu langsung menjawab sindirannya. Kalau kehadirannya di berbagai podcast bukan untuk menggiring opini publik. Ya kalau banyak yang nanya kenapa sekarang baru buka suara? Karena dia ngerasa komentar publik udah berlebihan. Kalau lu pada pernah nyindir nggak di media sosial? Nyindir Itu siapa katanya guys? Saya sama ayahnya. Oh ya, setuju banget sih, mending rumahnya dijual aja dan dijadikan tabungan berupa logam mulia untuk anak-anak, tapi taruhnya di bank, jangan di Sarwenda. Soalnya dia lagi bucin, nanti takutnya kena omongan Gio lagi dijual. Wenda yang tadinya independent woman, saya suka sekarang jadi menye-menye ya. Netizen Gio, kalau iya CEO, tolong balikin rumah untuk Sarwenda dan kalian live, jangan cuma omongan doang ya. Ruben akan gugat dan jual rumah yang ditempati Sarwenda dan anak-anak. Habisnya rumah buat anak-anak malah dijadikan tempat live gitu ya guys ya. Mau ada orang yang ngomong udahlah. Aku setuju sih kalau rumah itu dijual sama si Ruben atau diambil lagi, entahkah itu mau dijual untuk tabungan si Tania sama 3 anak itu. Gua setuju banget. Karena gue gedek sekali tuh ngeliat kelakuan si Sarwenda sama si Ruben. Kalau kau lagi bucin, udah bucin aja kau. Kok sama Ruben sih, sama Gio kali? Tapi nggak usah halangin si Ruben untuk ketemu sama anaknya. Itu haknya si Ruben, bukan hak kau. Ya tahu diri dikit ya. Semua apa yang kau punya sekarang, Herme apalah kok bisa begitu, kok bisa terkenal, itu gara-gara namanya si Ruben Onsu. Biar begitu juga Ruben. Waduh guys, waduh. Apakah setuju? Nama Sarwenda Gio itu terkenal gara-gara Ruben Onsu guys. Mungkin kalian setuju dengan pendapat Mbak ini? Bisa tulis di kolom komentar. Sekian dulu infonya untuk hari ini. Terima kasih yang sudah subscribe dan tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Kalau kalian suka segmen seperti kasusnya Ruben, kalian bisa tulis di kolom komentar. Besok-besok mungkin aku akan mencari info-info terupdate lagi guys ya. Jadi jangan lupa bantu subscribe dan tulis di kolom komentar. Sekian infonya dan see you guys.